Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Nini Mama, alim ulama, cerdik pandai, yang gadang bosar botuah, poi tampe bertanyo, pulang tampe beberito. Yang saya hormati para pemirsa di mana sampeyan berado, kaliko awak ko akan bicara masalah tentang seputar rao juga, bahasa rao dan istilah-istilah dalam bahasa rao. Nah, yang pertama sekali terjadinya bahasa kok tentu lain penyebab. Nah, mana orang rao lagi? Mana bahasa rao itu asli? Nah, kita tinjau dulu. Rao ko lai ompek sungai yang godang di rao ya, rao umumnya rao itu ya yang identik kita sebut itu Nagari Tontoro, Uang Padang Matinggi, Longu, Uang Kotorajo, Lansek Kodok, Lubuk Layang, Padang Unang, Tanjung Botuang. Nah, sebetulnya aku ya termasuk. Nah, kenapa? Karena pemberi negeri di rao itu sadonya namo tumbuh-tumbuhan. Nah, berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Pertama, kalau menurut cerita-cerita orang nini awak dulu, asal mulu rao itu adat rao itu berkembang adat dari Pagaruyan itu di Mudiak Tampang, diturunkan di situ Datuk Nangkodorajo. Dari Mudiak Tampang itu kemudian Baurek. Tampang tadi Baurek di Lansek Kodok, Koto Urek. Nah, dari Mudiak Tampang nanti berkembang, lahirlah beberapa keturunan. Lahir Buek Nagori, Buek Kampuang. Pertama di Buek itulah Tontoruang, kamu tumbuh-tumbuhan. Kemudian Padang Matinggi, itu Padang yang tinggi. Kemudian lahir lagi Soria. Kemudian Padang Unang juga Nagori. Kemudian Lansek Kodok. Dua penyebutan. Nah, kemudian lai Tanjung Botuang. Botuang itu tumbuh-tumbuhan. Botuang itu bambu. Beringin, Petimahar, Tapuih, Alai. Nah, dan banyak lagi. Nah, itulah penamaan yang dibuat dari kerajaan Pagaruyuang dulu. Nah, kemudian setelah itu lahir lagi kita menjopik rajo. Di Jopik rajo itu dari Batu Sangkar sebetulnya, atau disebut juga dari Pagaruyuang. Jopik rajo itu dari Pagaruyuang, didudukkanlah itu di Padang Unang. Nah, itulah memimpin datuk sadong, karena rao ke subur banyak emas. Udah itu kita tuh di rao tuh bertuah subur dan mewah hidup karena ekonomian berjalan. Nah, kita jopiklah rajo untuk memimpin yang lebih ada dari Pagaruyuang. Maka disebutlah rajo yang pertama itu yang di Pertuan Padang Unang. Dan itu dijopik rajo itu tidak menyentuh tanah, ditandu. Maka lai budaya gitu tuh apabila anak lahir bertatah untuk menginjak tanah. Proses menginjak tanah tuh beko dijak dulu omeh, kemudian perak, kemudian bau kuai, baru batu dan baru tanah. Kemudian dibawa ke air, dimandi ke, disolong, kemudian dianjuang ke. Baru nanti kalau dulu prosesnya mana lah ya, adat kan itu kan kuat. Jadi lai menyalahin agama dianggap situ akhirnya lah bisa dikemas sama oleh bundokan doang kita di Kampuang. Kemudian lainnya proses bertatah tuh membaca tahtim tahlil bagai bertatah kondurian di seorang malin. Nah, kemudian bahasa tadi terjadi bahasa rao kita tinjau dari segi geografi rao. Rao itu Minang kah, Melayu kah, Mandailing kah? Kan itu.
bahasa Rau itu seperti yang disebut yang sudah dulu, bahasa Minang logat Rau atau bahasa Melayu logat Rau. Mengapa terjadi begitu? Lai sampai sungai yang godang di situ dan panjang membentang. Sungai yang paling panjang adalah tuh Batang Sumpu. Sado sungai-sungai kita tuh mengalir bermuaro di Batang Sumpu. Lai kampung situ Tanyo Ayar. Tanyo Ayar tuh Ayar bertanyo. Dari mana sampai air bertanyo itu bahasa-bahasa dulu Tanyo Ayar. Di situlah sampai muaro sungai itu. Pertama Batang Asik. Dia tuh Batang Simonanya kecil orang Rau. Kalau orang Mandailing nyebut Aik Sibanail. Batang Sumpu bermuara di suatu tempat di Tanyo Ayar. Kemudian lai-lai dari air ke dari Gunung Pelabu, Batang Tingkarang. Nah, yang mengalir ke Lanse Kodok, kemudian jatuh ke Sumpu. Jadi dari aliran sungai kau mempengaruhi bahasa-bahasa. Iko sebagai pengalaman, aku menceritakan hanya pengalaman, bukan dengan literatur yang jelas. Iko pengalaman dan awak membuat PC. Itu kan PC hanya menyambung. Dulu waktu awak masih sekolah, waktu kuliah, SMA pulang kampung, akan tinggal di Medan. Pulang kampung, kadang-kadang kampung ayah di Rumbai, kadang-kadang naungi perahu. Itu mengaliri Batang Sumpu, Sungai Rokan dari ujung Batu Rokan. Itu bahasa sepanjang Sungai Rokan itu Samo. Awak singgah di Rokan bahasa Samo. Hanya beda-beda logat sobuat. Di Mapat Tunggul itu Samo. Bahkan sampai ke Bagan Siapi-Api Pasir Pengerayan bahasa itu Samo. Entah mana yang dulu, entah mana yang kemudian kemarin. Kemudian sebagian di daerah Aik Sibanail kan dialiri sampai di Muara Sepengi. Muara Sepengi masih mirip bahasa kita. Nah, kemudian dari aliran sungai-sungai tadi, dari Batang Asik dan Aik Sibanail, mungkin dari saudara kita dari Mandailing turun ke situ tuh berbaurlah di situ, maka terjadilah ada bahasa Mandailing. Nah, kemudian perbauran dari Rokan yaitu kental dengan bahasa Melayunya, kerajaan Melayu, perbauran dari Mandailing dan perbauran dari Minang, sekalipun terjadilah bahasa karena di Rau itu dulu seperti tempat perdagangan yang baik, bahkan Belanda tergiur melihat itu. Dan Rau itu ada emas, kemudian Rau itu daerah yang subur, kemudian Rau itu banyak hewan-hewan yang kabarnya zaman sebelum atau zaman perundagian banyak orang-orang luar mencari gajah di Rau untuk kendaraan perang. Itu hanya cerita yang diceritakan oleh kakek-kakek saya deh. Kemudian banyak istilah di Rau itu mirip bahasa Melayu dan mirip bahasa Minang. Penamaan benda-benda ada yang memakai bahasa Mandailing. Contoh misalnya ini ya, ini ada di Minang juga. Luha. Apa itu luha? Luha itu adalah daerah adat yang besar, luha. Kalau di Rau orang itu menyebut kalau daerah, kalau misalnya dia lama, misalnya Luha Kubu, orang kampung Kubu tuh daerahnya tuh. Misal Semparen di sini berubah itu Luha orang tuh. Ah, itu kira-kira Luha orang Kubu tuh, itu Luha orang Koture, itu Luha orang Tontoruang, itu Luha orang Padang Tinggi. Ah, itu ada di ujung. Kemudian ulayat. Ulayat ini adalah mencakup dari daerah pertanian dan hutan, tempat perekonomian dari adat itu, misalnya adat Tontoruang, adat Lanse Kodok, adat Tanjung Botuang, adat Padangunang, adat Gontiang. Dia mempunyai ulayat dari nenek mama, dikuasai oleh seorang nenek mama. Dia membagikan kemana ulayat. Kemudian ada lagi Taruko. Taruko itu hutan. Nah, kemudian banyak lagi. Ada Soso, ada Rintiah, ada Porun. Itulah menyangkut dengan perladangan semuanya.
Nanti kita sambung lagi. Ya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.